Shalom. Kita akan kupas tentang otoritas Yeshua HaMashiach atas segala sesuatu. Salah satu kebenaran yang paling mendasar dalam kitab suci adalah bahwa Yeshua HaMashiach memiliki otoritas penuh atas segala sesuatu di bumi, di Samayim, dan dalam kehidupan manusia. Otoritas ini bukan hanya diberikan kepadanya setelah kebangkitannya, tetapi telah ada sejak kekekalan. Jadi, sebelum segala sesuatunya ada, yang pertama kita akan kupas mengenai otoritas Yeshua dalam penciptaan. Yeshua adalah sang pencipta. Banyak orang berpikir bahwa hanya Elohim Bapa yang menciptakan alam semesta. Namun kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa Yeshua Hadafar, firman Elohim, adalah sang pencipta itu sendiri. Di dalam kitab Yohanan 1 ayat 3 dikatakan, Kol hadfarim naasu al-yedi hadafar umi baltaf lo naase afdafar ehad asher naaseh. Segala sesuatu dijadikan oleh dia hadafar, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Kolose 1 ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Kibo nifra hakol bashamayim ufaaretz hanir ot vena hanis tarot hakol nifra al yado umiktof kafanah bo, karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu, baik yang di Samayim maupun yang di bumi. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Artinya Yeshua tidak diciptakan, tetapi dia adalah sang pencipta itu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, otoritas Yeshua dalam pengampunan dosa. Hanya Elohim yang bisa mengampuni dosa. Di dalam kitab Yesaya atau Yesayahu 43 ayat 25, Elohim berkata, Anoki hu moshkeh vesaeha ani. Akulah yang menghapus dosa-dosamu oleh karena aku sendiri. Hanya Elohim yang memiliki hak untuk mengampuni dosa. Namun dalam Markus 2 ayat 5-7, Yeshua berkata kepada seorang lumpuh, Beni mokel lakal katoteka. Anakku, dosamu telah diampuni. Para ahli Torah langsung menuduhnya, menghujat, karena mereka tahu bahwa hanya Elohim yang bisa mengampuni dosa. Namun, Yeshua membuktikan otoritasnya dengan menyembuhkan orang itu secara instan. Luar biasa. Jadi, kesimpulannya, jika Yeshua bisa mengampuni dosa, itu berarti dia adalah Elohim. Dan yang ketiga, mengenai otoritas Yeshua atas kematian dan kehidupan. Yeshua memiliki kuasa untuk memberikan kehidupan. Sekali lagi, Yeshua memiliki kuasa untuk memberikan kehidupan. Tidak ada manusia yang bisa mengendalikan hidup dan mati. Namun, Yeshua berkata, Anihu hatekiyah Hakayim hamamim bi gamki yamus yikyeh. Akulah kebangkitan dari hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun ia mati, ia akan hidup. Di dalam Yohanan 11 ayat 25. Ketika dia membangkitkan Elazar atau Lazarus, Yeshua tidak berdoa meminta izin dari Elohim, tetapi memanggilnya keluar dengan otoritasnya sendiri. Elazar
Z hakuk fzah, Lazarus keluarlah. Yohanes 11 ayat 43. Dan Lazarus benar-benar keluar dari kubur. Kita melihat Yeshua bangkit oleh kuasanya sendiri. Dalam Yohanes 10 ayat 18, Yeshua berkata, "Ein is notel ota mimeni, ki im ani noten ota meretsoni, yes li samkut liten ota, wayisli samkut lekatah mekasarah." Tidak seorang pun mengambil nyawaku dariku, tetapi aku memberikannya dengan kehendakku sendiri. Aku mempunyai kuasa untuk memberikannya dan kuasa untuk mengambilnya kembali. Artinya apa? Artinya dia bukan hanya manusia yang dibangkitkan oleh kekuatan luar, tetapi dia sendiri memiliki kuasa untuk bangkit dari kematian. Yang keempat, otoritas Yeshua sebagai hakim akhir zaman. Dikatakan bahwa nubuat Daniel tentang sang hakim. Dalam Daniel 7 ayat 13 dan 14, Daniel melihat Mesias yang disebut Bar Enos, anak manusia, menerima kekuasaan kekal. Wahinei baim ananei samaya kavar enos at atik yomin matah fakamit fativi. Lihatlah datang dengan awan-awan samayim seseorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya dan mereka membawa dia ke hadapannya. Lalu dalam Daniel 7 ayat 14 dikatakan bahwa dia akan memerintah selamanya. Velaih yehif sultan veyikar umalkut dikol amemaya umayaya livisnaria levisnon. Kepadanya diberikan kekuasaan, kehormatan, dan kerajaan. Semua bangsa dan bahasa akan mengabdi kepadanya. Yeshua merujuk pada nubuat ini ketika dia berkata kepada imam besar, "Me'atatir u et ben ha-adam Yosef limin ha-gevurah ubaim ananei ha-shamayim." Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan langit. Matyahu 26 ayat 64. Imam besar langsung marah dan menuduhnya menghujat, karena dia tahu bahwa Yeshua sedang menyatakan bahwa dialah hakim akhir zaman seperti yang dinubuatkan oleh Daniel. Dan yang kelima, mengenai otoritas Yeshua di dalam namanya. Nama Yeshua, Yod Shin Wo Ayin, memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Dalam Ma'aseh Haslihim, Kisah 4 ayat 12, Kefa atau Petrus berkata, "Ve'in Yeshua ba'ekher kiloniten sem akhir takhat hashamayim hanitan beni hadam asherbu alenu lehi yovsea." Dan tidak ada keselamatan dalam siapapun juga, karena di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita harus diselamatkan. Nama Yeshua berkuasa atas Satan dan penyakit. Satan-satan keluar dalam namanya di dalam Lukas 10 ayat 17. Orang sakit disembuhkan dalam namanya. Kisah 3 ayat 6. Doa-doa dikabulkan dalam namanya. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Bahkan dalam Filipi 2 ayat 9 hingga 11 dikatakan bahwa semua lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yeshua adalah
Adonai. Yeshua adalah Elohim. Jadi kesimpulannya bahwa Yeshua memiliki otoritas sebagai pencipta. Yeshua memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. Yeshua memiliki kuasa atas hidup dan mati. Yeshua adalah hakim akhir zaman. Dan nama Yeshua memiliki kuasa atas segala sesuatu. Karena itu, apakah kita sudah tunduk pada otoritas Yeshua? Dia bukan hanya guru atau nabi, tetapi dia adalah Adon Hakol, Tuhan atas segala sesuatu. Tuhan Yeshua memberkati kita semua. Shalom.